Record ya. Supaya bisa ini ya. Jadi ini di record ya. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk nanti gini, materi untuk UAS ini salah satunya ya, yang materi hari ini. Jadi akan saya upload nanti di YouTube biar Anda bisa mengulang. Kemudian nanti materi yang satu lagi akan saya kirim nanti di jadi soalnya dua soal ya. Yang satu lagi yang YouTube yang kemarin ya. YouTube yang kemarin tentang, tapi bukan tentang flywheel ya, tentang yang batang ya, yang batang itu nanti. Ya. Jadi materinya dua, yang ini sama yang batang ya, yang batang yang muter itu. Bukan yang flywheel ya. Baik, untuk materi hari ini saya akan bahas tentang unbalance dan membalance masa berputar ya. Jadi istilah ambalan itu sebetulnya kondisi ya. Jadi unbalance ini sebetulnya kondisi tak seimbang yang terjadi akibat sebuah part tidak homogen berputar pada tumpuan atau engsel. Unbalance condition adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya getaran paksa. Jadi unbalance ini sebenarnya kalau di Indonesia kan sih tak seimbang ya. Cuma karena dari aslinya, jadi saya nggak mengubah istilah unbalance ini menjadi tak seimbang ya, agak rancu nantinya istilahnya. Jadi saya sebut aja balance ya. Jadi misalkan kondisinya begini, misalkan kita ada suatu part ya, apa itu berbentuknya silinder atau disk, itu akibat dari proses manufaktur maka terjadi namanya unbalance ya. Nah, kondisi unbalance ini sebenarnya secara unbalance ini akan menyebabkan kerusakan yang cepat pada mesin ya, atau komponen. Jadi kemudian kegagalan fail akibat resonansi maksimum. Nah, sekarang kita lihat dulu ke sini ya. Maaf ini. Jadi unbalance condition adalah kondisi yang menyebabkan terjadi getaran paksa. Ya, kayak gitu. Kemudian misalkan contohnya ya, contoh unbalance itu adalah pada kendaraan roda 4 pada saat melaju di tol ya. Pada saat melaju di tol itu kalau bannya itu bekas ditambal ya, itu tambalannya itu bisa menyebabkan unbalance. Jadi si mobil itu nanti di tol itu akan bergetar setirnya. Kalau misalnya Anda pernah pakai mobil Jeep, tapi yang bannya itu yang tidak balan itu kerasa sekali gitu ya. Karena Jeep kan si bannya besar, jadi karena besar itu jadi dia menyebabkan unbalannya besar sekali. Kemudian kasus lain adalah pada getaran yang terjadi pada turbin ya. Turbin ini juga suka terjadi unbalance ya, yaitu disebabkan oleh blade yang ukurannya tidak sama. Jadi prinsipnya karena lingkarannya itu tidak homogen ya. Karena tidak homogen, misalkan di salah satu titik ada massa yang dia lebih banyak daripada bagian yang lain, maka akan terjadi unbalance ya. Kalau unbalance ini dibiarkan, maka
bisa terjadi kerusakan lebih cepat atau bahkan parah bisa patah ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa patah seperti itu ya. Kalau diukur di sini itu terjadi namanya defleksi ya. Jadi akibat anbalan tuh kalau poros kendaraan tuh kalau misalnya di ada pengukurnya itu nih di sini ada namanya orbit. Jadi si poros ini udah nggak lurus, dia mungkin di bawah, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Tapi dalam skala yang mikro, yang kecil gitu. Memang nggak kelihatan, cuma ada gitu. Dan secara pembebanan itu bebannya itu menjadi beban lelah atau beban fatik ya. Jadi menyebabkan beban fatik atau beban lelah. Ya. Nah, ini lagi ya jadi getaran yang terjadi pada kendaraan roda 4 pada saat melaju di tol juga getaran pada misalnya Anda punya roda 2 ya di bannya itu kalau ada anbalan itu kerasa lebih nggak enak gitu. Muternya itu bergetar dia pada kecepatan tinggi. Ya. Kalau kecepatan rendah sih enggak ya. Biasanya kalau udah kecepatan 80 baru kerasa ya, kalau masih 60, 40 nggak terlalu, tapi kalau udah 80 itu bekas tambalan itu akan kerasa ya. Kalau kita melaju pada kecepatan 80 ke atas. Akibat kondisi anbalan ya. Kondisi anbalan itu menyebabkan kerusakan yang cepat pada mesin atau komponen ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan terus dia akan terjadi merusak bagian komponen. Kemudian kondisi kedua adalah kegagalan atau fail akibat resonansi maksimal. Jadi misalkan begini ya, si peralatan itu memiliki namanya setiap benda itu memiliki namanya frekuensi pribadi. Ya. Jadi setiap benda itu memiliki frekuensi pribadi. Jadi kalau misalkan meja gitu, kemudian barang-barang itu memiliki frekuensi pribadi. Kalau ada getaran dari luar, ya, atau dari sistem yang sama frekuensi pribadi dengan getaran yang terjadi, maka akan terjadi resonansi. Ya. Jadi resonansi itu adalah resonansi kan ikut bergetarnya suatu sistem akibat getaran yang lain, ya. Beresonansi. Gitu. Tapi kalau di barang ya di barang di mesin-mesin itu kalau resonansi terjadi itu dia akan menyebabkan fail ya, bisa patah gitu. Kalau nggak tahan tuh bisa patah gitu. Kalau kaca misalkan kaca sama bunyi bisa patah nggak bisa pecah sama bunyi. Kalau frekuensi pribadi kaca itu sama dengan getaran bunyi yang ditimbulkan dari luar. Kayak gitu ya. Jadi frekuensi pribadi ini frekuensi yang dimiliki oleh benda itu. Walaupun dia tidak bergetar tapi punya frekuensi pribadi. Jadi misalkan meja punya frekuensi pribadi bisa. Manusia punya, barang-barang punya, semua punya. Kalau dia getarannya sama, maka dia akan bergetar, akan beresonansi. Kalau dia nggak tahan, dia akan pecah. Gitu kalau benda itu. Jadi salah satu yang dihindari dari sebuah struktur itu adalah frekuensi pribadi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini sumber frekuensi pribadinya itu misalkan Anda ada turbin ya, turbin itu misalkan punya frekuensi pribadi. Katakanlah frekuensi pribadinya pada putaran 5000 rpm misalnya gitu ya. Jadi ketika si anbalannya itu mencapai getarannya 5000 rpm, maka si turbin itu akan bunyinya keras seperti kena tumbukan gitu. Kena tumbukan ya. Padahal dia berputar cuma kayak kena tumbukan gitu. Karena saya pernah waktu kuliah dulu sama dosen
laboratorium di ITB ya, dicoba frekuensi pribadi itu memang begitu bunyi. Nah, ketika itu terjadi, maka kalau kelamaan itu bisa patah itu turbin. Jadi menanggulanginya itu adalah dia tidak diputar pada frekuensi tersebut gitu. Jadi putarannya mungkin di bawah, tapi kan tidak mungkin ya. Dia karena dia turbin jadi ya kecepatan harus tinggi ya. Jadi tetap harus ditanggulangi. Nah, penyebab bisa menyebabkan cepat kerusakan itu karena beban fatigue atau beban lelah ya, yang menyebabkan patah lelah. Jadi beberapa pengujian sudah dilakukan, yaitu poros diberi beban anbalan kemudian diputar, nanti terjadi patah lelah lebih cepat daripada yang seharusnya. Kalau misalnya kita ngitung porosnya seragam ya, pakai mekanika teknik, itu kalau ternyata di manufaktur itu ada cacat ya. Ada cacat sehingga terjadi anbalan, itu pasti umurnya tuh jauh lebih rendah daripada dia hasil hitungan kita ya. Jadi itu kira-kira makna unbalance ya, dan penyebabnya unbalance ya. Jadi sebetulnya kebanyakan sih unbalance itu ya, atau saya tulis di sini ya, penyebab unbalance itu ya, kebanyakan ya pada umumnya itu karena kondisi karena faktor jadi kalau cacat manufaktur sih nggak ada di dalam desain ya. Jadi di desain cacat manufaktur nggak ada, ya itu mah manufakturnya aja yang nggak bagus lah, sehingga terjadi cacat ya, atau defect pada proses. Jadi kalau di desainnya misalkan kondisinya disknya rata, ya di manufaktur belum tentu rata ya, karena ada toleransi kan gitu. Jadi cacat manufaktur. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menanggulangi balance ya, unbalance. Maka untuk menanggulangi unbalance maka harus dibuat unbalance. Harus dibalance ya. Jadi harus dibalance ya. Jadi saya sekarang mau masuk ke materi namanya membalance masa berputar. Jadi kalau tadi yang itu balance itu sendiri, kalau sekarang membalance masa berputar. Membalance masa berputar di sini tujuannya adalah menyeimbangkan keadaan yang tak seimbang. Nah, pada kenyataannya sekarang ya, untuk membalance masa berputar itu sebetulnya sudah ada alat namanya balancer ya. Jadi kalau misalkan Anda misal mobil bergetar unbalance gitu, ya tinggal masukin aja ke alat. Anda pernah lihat lagi ngebalan mobil belum nih? Mobil di balance gitu ya. Kalau ada yang pernah lihat. Jadi kalau mobil kalau di balan kan dimasukin ke alat ya, ke mesin gitu. Kemudian nanti diputer, kemudian nanti ketahuan posisi di mana ya. Kemudian setelah tahu posisi pembalannya di situ, maka dikasih pemberat gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam materi ini saya hanya mau menerangkan bukan mesinnya, tapi menerangkan bagaimana fenomenanya ya, ngitungnya gitu. Ngitungnya. Sesuai dengan kurikulum ya. Kita kurikulum bukan menggunakan mesin balancer ya, tapi teoritiknya gimana sih ngebalan itu. Nah, biasanya begini, kalau di mobil itu ya, misalkan Anda ada pelek mobil mau dibalans, itu posisi pembalannya itu tidak bisa di mana aja kan. Tidak bisa, saya mau pembalannya mau di dalam ban atau di tengah pelek atau di antara pelek dan poros kan nggak gitu. Biasanya masa pembalan itu posisinya itu sudah ditentuin. Misal kalau mobil itu biasanya pada tepi apa
pada tepi pelek kan supaya gampang ngejepitnya. Jadi artinya pembalan itu posisinya harus tertentu ya. Jadi tidak sembarangan. Cuma nanti yang dirubah itu adalah beratnya berapa gram gitu. Kalau unbalance-nya sendiri sebenarnya posisi bisa di mana aja, bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di mana-mana gitu posisinya, bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, sekarang kita lihat membalance. Nah, dalam teori di sini unbalance itu ada 2 jenis. Unbalance statik ya. Ada unbalance statik, ada unbalance dinamik. Bedanya apa? Nah, unbalance statik adalah kondisi unbalance pada satu bidang. Misalkan misalnya ini ada suatu disk atau piringan atau ban atau apalah ya, berputar. Sehingga dia menyebabkan suatu gaya unbalance ya, akibat gaya sentrifugal yang terjadi ya. Ya, misalnya begitu ya. Sehingga ada gaya keluar ke sini. Posisi titiknya di sini. Porosnya di sini. Jadi satu sistem itu dia hanya memiliki satu bidang ya. Nah, itu namanya unbalance statik. Jadi cuma satu bidang. Jadi sistem bidangnya tidak mempengaruhi apapun. Misalnya ini poros, ada ban, satu bidang. Contohnya misalnya ban motor ya. Kalau ban motor itu kan satu bidang tuh. Ambil bannya satu, kemudian dibalan tuh satu bidang. Kemudian ban mobil satu bidang gitu. Tinggal satu mobil diambil satu-satu, kemudian karena bisa dicopot. Kalau ban mobil kan, ban motor bisa dicopot. Tapi kalau sistemnya tidak bisa dicopot, susah gitu. Ya, jadi nanti ada. Jadi unbalance statik adalah satu bidang aja di sini. Ya. Nanti kelihatan bedanya kalau unbalance dinamik. Nah, kalau unbalance dinamik apa? Adalah kondisi unbalance ya, multi bidang. Misalkan gini, ini ada disk ya. Ini ada disk yang nyambung bersatu. Ada dua disk itu dengan lebar L, kemudian dia nyambung bersatu gitu. Dia yang satu arahnya misalkan di atas di sini, yang kedua unbalance-nya ke bawah gitu. Jadi dua-duanya ini unbalance. Maka yang terjadi ya, unbalance ini menjadi unbalance-nya itu bukan saja ke arah radial tapi ke arah aksial juga gitu. Jadi istilahnya multi bidang. Jadi bidang-bidang unbalance-nya 1, 2 gitu ya. Jadi bidang unbalance-nya 2 ini agak sulit ya. Misalkan begini, di sini misalkan ada part lagi gitu, misal. Tapi part ini balan, berarti kan tidak mempengaruhi ya. Tapi kalau misalkan partnya ini dua belah di sini unbalance, maka ini macam-macam kondisinya. Kalau misalkan ini sebuah turbin, ini biasanya membalannya itu di sini dikasih namanya balancer ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah part lagi, cuma partnya nanti dikasih pembalan ya, atau disk lagi gitu kayak gitu. Namanya ini unbalance dinamik. Jadi unbalance statik ya, ini unbalance statik, ini unbalance dinamik. Kalau dinamik beberapa bidang, multi bidang. Jadi unbalance-nya kondisinya sudah 3D gitu ya. Ini harus dipahami ya. Jadi kan kalau misalkan ini kalau multi bidang ini bisa unbalance itu bisa melintir begini ya. Bisa miring gitu kondisinya ya. Jadi ada kondisi yang ke arah aksial ya, ke arah aksial miring. Karena ini ke atas, ini ke bawah. Nanti ini pas di bawah, ini ke atas. Jadi bisa berbeda-beda gitu.
kondisinya. Nah, sekarang bagaimana cara membalan statik? Cara membalan statik atau yang satu bidang tadi, misal ya, ini kan contoh soal. Ini contoh soal ya. Suatu piringan tunggal tidak balance sehingga menyebabkan cenderung ke satu titik. Jadi misalnya ini cenderung ke satu titik. Ya. Dari sebuah alat diketahui massa tak balance sebesar 10 gram pada radius 0,1 meter misalkan begitu. Ini misal ya. Kita nggak ngomongin gimana caranya bisa dapat nilai ini. Ya. Ini kan harusnya pakai mesin. Kalau mesin sekarang udah ada, udah canggih. Berikan massa pembalan pada radius 0,2. Jadi misalkan saya ini ada kondisi unbalan ya di sini. Saya mau memberikan pembalan pada radius 0,2. Misalkan katakanlah ini diameternya pas di diameter ini ya. Ini pas di diameter ini misalkan ini radiusnya 0,2 ya. Jadi ini D 0, R 0,2 meter misalkan. Ini misal ya. Nah, di manakah posisi pembalan ya atau berikanlah massa pembalan pada radius 0,2 meter dan berapa besar gramnya gitu kan. Nah, untuk menghitung ini kita sebetulnya sudah bisa menebak, oh kalau unbalannya ke sini pasti pembalannya ke sini kan. Ya. Pasti ke sini kan pembalannya kan? Iya, Pak. Nah, ke sini Iya, pasti Pak. nah, ke sini pasti pembalannya nih. Cuma besarnya berapa? Ini sebenarnya secara teoritik sederhana banget lah, gitu nggak terlalu ini. Tapi memang di kurikulumnya begini sih dikasih. Ini untuk membalan massa yang statik ini kita tinggal ngisi aja nih, pakai perbandingan rumus sentrifugal. Jadi M omega kuadrat R sama dengan M2 M omega kuadrat R. Omega kuadratnya kita hapus ya, kita hapus. R1-nya kita masukkan nilainya 0,1, kemudian ini masukin 10 gram, nggak usah dikonversi ya, karena ini kan cuma skala rasio aja. 0,2, kemudian ininya M2-nya ditanyain. Omega 1 dan omega 2 bisa kita coret, jadi M2-nya sama dengan 10 kali 0,1 ya, per 0,2 sama dengan 5. Jadi massa pembalannya adalah 5 gram pada jarak 0,2 gitu ya, sederhana ya, kayak gitu. Jadi mudah. Paham nggak? Ini paham nggak? Paham ya, kayak gitu. Paham, Pak. Jadi massa pembalannya adalah 5 gram pada jarak 0,2. Jadi tinggal dikasih di sini titik. Kalau pada mesin, kalau misalkan di bengkel-bengkel yang spuring balancing itu kan dikasih timah ya. Kemudian ditempelin gitu kan kayak gitu. Nah, contoh soal 2. Nah, contoh soal 2 nih. Suatu piringan tunggal tidak balance sehingga menyebabkan cenderung ke satu titik dari sebuah alat diketahui massa awalan 15 gram pada radius 0,1 dan 5 gram pada radius 0,2. Jarak antara radius ada 90 derajat. Berikan massa pembalan pada radius 0,2. Bedanya dengan atas, kalau tadi unbalannya 1, kalau ini unbalannya 2 titik gitu. Katakanlah si benda ini memiliki jarak, misalkan ini saya kasih jarak 90 derajat misalkan. Antar jarak dianya 90 derajat. Ya, gitu ya. Ini yang mudah aja biar mudah ngitung. 90 derajat ya. Nah, pertanyaannya kalau kayak gini gimana gitu. Ini misalnya 90 ya. Kalau seperti ini gimana menghitungnya gitu.
Kalau menghitung seperti ini, ya, caranya adalah kita cari, ya, nilai anbalannya menggunakan rumus Pitagoras, ya. Jadi ini rumus Pitagoras kita pakai untuk menemukan resultan gaya anbalan. Jadi resultan gaya anbalan, ya, menggunakan Pitagoras. Caranya mudah, kan ini sudah pernah kuliah juga Anda, ya, sekolah. Jadi tinggal dikalikan aja masa pembalan kali 0, akar dari 15, ini nggak usah dikonversion, ya. Jadi 15 gram kali 0,1 kuadrat ditambah 5 kali 0,2 kuadrat. Kemudian kita hitung, ya, pakai Pitagoras. Jadi 15 kali 0,1 kuadrat. Kemudian hasilnya diperoleh 1,81, ya, hasilnya 1,81 gram meter, ya, gram meter. Kenapa gram meter? Karena dia kan ini satuannya kan kali gram kali meter, ya, jadi gram meter, ya. Sehingga pembalannya juga harus 1,8 gram meter, cuma lokasinya di mana gitu. Gitu, ya. Jadi masa anbalan itu sama dengan, sebentar, ya. Ini rumusnya. Masa anbalan itu sama dengan masa pembalan kali jarak pembalan. Jadi masa pembalan adalah masa anbalan yang ini, ya, per jarak masa pembalan itu menjadi masa pembalan adalah 1,81 per jarak pembalannya kan yang di soal ini itu adalah 0,2, ya, 0,2 meter. Jadi 1,81 kali 0,2 jadi 9 gram. Jadi masa pembalan adalah 9 gram pada jarak 0,2 meter. Oposit, ya. Jadi berseberangan. Ya, berseberangan. Jadi membalannya itu adalah pasti di sebelah sini, ya. Cuma dia nanti oposit sebelah sini pembalannya. Ya, kayak gini. Jadi bedanya kalau pakai kalau dia dua massa, ya. Kalau dia dua massa, maka diresultankan dulu anbalannya. Jadi anbalannya diresultankan dulu, nanti hasil resultannya dibagi jarak 0,2 berseberangan, ya. Itu masa pembalannya, ya, kira-kira gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Gimana? Ada pertanyaan? Ini udah mau habis ininya, nanti masuk aja login lagi, ya. Nah, sekarang saya akan teruskan. Itu kan membalan statik, sekarang membalan dinamik. Nah, untuk membalan dinamik prinsipnya masih menggunakan masa anbalan, ya, dengan posisi tertentu. Namun di sini bedanya kalau dinamik dia ada kondisi lokasi ke arah horizontal. Kalau tadi misalkan membalannya statik kan cuma satu titik, satu bidang. Kalau ini nanti bidang pembalannya di tengah. Jadi bidang antara. Nah, untuk membalan prinsipnya masih menggunakan masa anbalan dinamik harus dicari titik resultannya. Tetap jadi dicari titik resultannya.
Nah, misal, ya ini saya kasih, misal dua piringan berjarak 0,5, ini dua piringan ya, 0,5 meter dengan massa piringan satu. Piringan satu ini ya, 15 gram dengan radius 0,2 misalkan. Dan piringan 2, 10 gram dengan 0,1 misalkan begini. Ini piringan 1, ini piringan 2 dis. Dis 1, dis 2. Jarak radius mereka ini juga walaupun berseberangan, radiusnya juga saya kasih 90 derajat. Ya. Jadi berseberangan 90 derajat. Pertanyaan, cari massa pembalan pada posisi pembalan horizontal. Dan radialnya berapa? Ya. Misalkan posisi radialnya 0,2 udah ditentuin ya. Jadi nanti lokasinya, lokasi pembalannya itu sekitar di sini ya, di sekitar di tengah ini. Tapi dia jaraknya 0,2, cuma di sebelah mana gitu lokasinya. Pasti lokasinya nanti opposite ya, berseberangan. Itu mudah, nggak usah lagi dibingungkan ya dengan itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, kalau anbalannya dinamik ini, caranya adalah kita bikin dalam satu disk dulu ya. Jadi anggap saja ini satu disk, anggap dalam satu disk ini saya. Kemudian kita cari resultannya. Ini kita cari resultannya. Jadi seperti tadi 15 kali 0,2 tambah 10 kali 0,1 kali ini gitu ya. Oke. Setelah itu ditemukan kan massa resultannya ini ya, ditemukan. Jadi resultannya itu 1,41. Sebentar ya, ini salah ini. Jadi 10. Jadi akar 10 ya, maaf ini akar 10 itu. Akar 10 itu berapa ya? Salah ini saya. Akar 10 itu, maaf ini dikoreksi ya. Saya tadi salah. Akar 10 itu berapa ya? 3,16. Oh ya, oh ya benar ya, 3,16. Nah, jadi ini maaf, ini 3,16. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaannya posisi horizontalnya ini di mana ya. Nah, untuk mendapatkan posisi horizontal kan ini baru kita udah nemuin besarnya ya. Cuma posisi horizontal di mana? Yaitu kita pakai skala perbandingan menggunakan rasio aja. Jadi misalkan ini rasio aja ya. Misalkan gini ya. Kalau di sini misalkan 3 ya nilainya, di sini 1. Ya. Maka sebetulnya titik resultan dari total gaya untuk lokasi horizontal itu sebenarnya kan kita menggunakan katakanlah rumus apa namanya, pakai momen ya, momen